Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini anak-anak sekalian, Bapak mau dengar lagi semangat anak-anak kan sebelum mulai pelajaran ini. Coba semangat lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Nah, itu baru siap untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa ya anak-anak ya. Untuk itu saya silakan kepada Anissa, silakan Anissa dipimpin kawan-kawannya ya untuk berdoa ya. Yang pendek aja kalau nggak bisa yang panjang. Silakan Anissa. Yuk, silakan. Rob bisrohli sadri ya Anissa. Bisa kan? Rob, coba Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Amin. Mantap sekali Anissa, ini bisa memimpin doa kan? Oke ya. Jadi kita absen dulu ya. Absen dulu. Bapak buka dulu absen. Nama yang pertama Audi Septiani. Ada Audi Septiani? Hadir Pak. Hadir. Oke ya. Cynthia Fajar. Hadir Pak. Ada ya. Oke. Setelah di absen, kita kembali pada pokok pembahasan kita pada pelajaran hari ini, yaitu pelajaran akidah akhlak, yang dimana sesuai dengan yang kita bahas minggu kemarin ya, kita sambung lagi pada minggu kali ini dengan pembelajaran pokok-pokok aliran kalam. Sebelum itu Bapak buka dulu kan. Masa belum apa-apa langsung sudah dimulai ya. Iya Pak. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini mampu kembali lagi belajar ya nak. Dan sholawat beriring salam kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi Bapak, pelajaran hari ini sangat penting karena pelajaran kita hari ini pembahasan tentang pokok-pokok aliran ilmu kalam, ya kan? Pada sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu ilmu kalam, apa saja ruang lingkupnya, ya kan? Dan seterusnya. Pada hari ini ya kita mempelajari lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu aliran-aliran, ya kan? Sekarang nih aliran-aliran itu banyak, ya kan? Apalagi setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu banyak sekali orang-orang yang mengaku, oh ini loh ajaran saya yang benar, oh ini loh yang benarnya kan, karena Rasulullah setelah wafat. Jadi Bapak beri penjelasan tentang aliran-aliran agar anak-anakku sekalian tidak tersesat nantinya ya, apabila orang yang mengatakan, oh Islam itu seperti ini ya. Padahal yang kita ketahui tidak seperti itu. Nah, berarti ini pendapat aliran apa ya? Nah, misalkan entah itu aliran sesat, karena lagi ada yang itu aliran sesat, aliran kita ini tidak sesat. Tahu dulu pokoknya sesat, ya kan? Ngajarin yang benar. Barang tuh orang suruh wajib sholat 5 waktu, dia udah galak sholat, katun lah, tidak ada sholat dia bisa masuk ke rumah, itu kan sesat tandanya kan.
Ya, pokoknya kita tetap berpacu dalam rukun iman dan rukun Islam. Itulah yang menjadi tolak ukur bahwasanya kebenaran ya tentang keislaman di situ. Kalau ada satu hal saja yang tidak masuk atau tidak dalam pembahasan, itu berarti alirannya sesat, itu positif kita katakan sesat ya. Nah, ya kita mulai pada pembelajaran pada hari ini tentang aliran pertama, itu aliran Khawarij ya. Bapak jelaskan apa itu aliran Khawarij, bahwasanya Khawarij secara bahasa diambil dari bahasa Arab ya. Khawarij secara harfiah berarti mereka yang luar. Nah, Khawarij ini ya, asal anak ketahui bahwasanya orang yang keluar itu artinya adalah mereka ini adalah pendukung setianya Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Ali bin Abi Thalib ini keluar salah. Stop. Nah, aliran yang pertama itu yaitu aliran Khawarij ya. Khawarij itu secara harfiah berarti mereka yang luar. Keluar dari mana? Keluar dari pintu, keluar dari pesawat. Nah, tidak mungkin keluar dari pesawatnya. Keluar di sini dalam artian yaitu sekelompok orang ya yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib ya, karena kecewa terhadap sikap yang telah menerima tawaran tahkim atau arbitrasi dari kelompok Muawiyah. Dulu kan kelompok Muawiyah dan Ali ini saling berperang, dan di saat orang berdamai, nah kelompok Khawarij ini tidak setuju, makanya mereka menyatakan diri bahwasanya saya harus keluar loh dari barisan ini. Saya tidak setuju dengan kesepakatan yang terjadi, karena kenapa kita harus berdamai? Dan di saat itu pun posisinya kelompok Ali bin Abi Thalib sudah dikategorikan bisa menang perang ya, tapi lebih memilih damai. Inilah keputusan yang sangat-sangat ditolak oleh aliran Khawarij tadi ya kan. Nah, mungkin anak-anak sudah tahu cerita ini. Nah, dan ini doktrin dari ajarannya kan, kita harus tahu nih ajaran bahwasanya ajaran pokok golongan ini adalah kaum muslimin yang berbuat dosa besar adalah kafir. Nah, misalkan tadi Anissa nih kan, yang Bapak sebut tadi kan, berbuat dosa nih, misalkan maling pena ini, pena si Diana. Kalau Anissa nih maling pena Diana, Anissa ini kafir karena berbuat dosa. Diana ini kafir juga, tahu Anissa berbuat dosa, itu kan berarti salah aliran ini, ya kan? Jadi kita masuk ke aliran yang selanjutnya ya. Yang kedua, aliran Murji'ah. Bapak tulis dulu tak biar anak-anak lihat saya kan. Baik, Pak. Pembelajaran kita hari ini aliran tunggu dulu Bapak lihat lagi materinya ya. Aliran apa nih, pokok-pokok aliran apa ilmu kalam. Ya. Pokok-pokok aliran ilmu kalam. Yang pertama tadi apa dia nah? Khawarij. Yang pertama aliran nih, jadi kita langsung ke arti ya. Tadi apa yang Bapak jelaskan bahwasanya aliran Khawarij ini adalah kelompok yang keluar ya, dari yang keluar, bukan yang masuk, yang keluar, yang keluar dari tulisan Bapaknya kemeja ini tidak apa? Tidak apa-apa, Pak. Apa yang kita nulis di ini di komputer, barisan
Ali bin Abi Thalib. Nah, kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Pokok ajarannya pokok ajarannya apa tadi? Bahwasanya apabila manusia berbuat dosa langsung dinyatakan kafir. Nah, itu apabila manusia nih yang Bapak contohkan tadi, yang misalkan Anissa maling penanya Diana, Anissa juga kafir. Nah, buat dosa dinyatakan nyatakan kafir. Dan langsung yang kedua, materi kedua ya. Materi kedua itu tentang Murji'ah, betul ya. Murji'ah. Pembahasan tentang Murji'ah itu berasal dari kata bahasa Arab itu arja'a. Arja'a yarji'u yang berarti menunda atau menangguhkan aliran. Nah, harus anak-anak pahami bahwasanya aliran ini pada prinsipnya mereka menunda penyelesaian persoalan. Persoalan apa, Pak? Persoalan cinta, persoalan apa? Persoalan politik, nah, bukan persoalan cinta ya. Cinta-cinta monyet ya kamu. Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan tentang aliran Khawarij, ya kan? Aliran Khawarij itu adalah barisan atau kelompok yang keluar dari Ali bin Abi Thalib, ya kan? Karena mereka tidak sepakat bahwasanya Ali bin Abi Thalib damai dengan Muawiyah. Nah, dan aliran Murji'ah ini adalah aliran yang mereka ini dalam artian itu menunda penyelesaian persoalan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij keperhitungan di akhirat nanti. Karena itu mereka ingin mengeluarkan apa, Pak? Mengeluarkan pendapat tentang apa saja, siapa saja yang benar dan siapa saja yang dianggap kafir. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa beda atau aliran Khawarij ini disebut kafir. Nah, ini bahasanya tuh lebih lagi nih, bahwasanya kafir itu 3 golongan ya menurut ini ajaran ini. Dan doktrin ajaran ini menurut Harun Nasution menyebutkan bahwa Murji'ah itu menunda hukuman atas Ali, Muawiyah dan Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari. Nah, perlu kita ketahui juga Amr bin As dan Musa al-Ash'ari ini adalah perwakilan dari kedua kubu yang mana pada saat itu mereka bersepakat untuk damai, ya kan? Dan menurut aliran Murji'ah ini, ya kan, orang-orang yang terlibat, terutama 4 orang tadi yang disebutkan, mereka menyerahkan kepada Allah di hari kiamat nanti. Bahasanya itu, biarlah orang berempat ini nanti di akhirat kan. Katanya berserah dirilah orang ini. Biarlah orang berempat itulah padik-padiknya lah kan. Dan yang selanjutnya menyerahkan keputusan pada Allah atau orang muslim yang berdosa besar, dan meletakkan pentingnya iman dari amal. Berarti penting beriman dari beramal, dan selanjutnya memberikan penghargaan kepada muslimin yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dari rahmat Allah SWT. Dan menurut ini hadis tadi bahwasanya aliran Murji'ah ini dibagi menjadi 2, yaitu
golongan moderat dan ekstremis. Kalau kita tahu kan ekstremis itu berarti ekstremis, yang moderat tuh berarti agak tengah-tengah dikit bahasa kan. Nah jadi pengertian tadi menunda atau menafikan. Nah ya, kedua berarti aliran Murji'ah. Berarti ini adalah kelompok apa tadi? Nadiana. Berarti Murji'ah tadi apa? Kelompok yang menyerahkan kepada Allah, bahasa itu atas Ali Muawiyah Amr bin As dan Musa masuk pokok ajarannya. Ajaran mengutamakan iman dari amal. Berarti beriman dulu baru beramal. Nah ya, ini catat nih nak ya, jangan ditengok-tengok peluang-peluang ya. Baik Pak. Mencatat, dipelajari di rumah dibaca-baca. Kalau hafal, kakek mantau Pak. Adiknya menanyakan, Pak, si A, Pak, Khawarij itu apa Pak? Murji'ah itu apa Pak? Nah, anak-anak bisa menjelaskan. Kayak ini loh dek, Murji'ah itu, kayak ini loh Khawarij, ya. Oke Pak. Dan kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu aliran. Ini aliran juga nih. Aliran selanjutnya tuh, nah ini yang biasa didengar mungkin di halayak ramai, bahwasanya ini adalah aliran Syiah. Nah, Syiah itu berasal dari bahasa Arab yaitu Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah adalah bentuk pendek dari kalimat Syiah Ali, berartinya pengikut Ali. Nah tadi kan Khawarij keluar dari ini, dari kelompok Ali kan. Nah Syiah ini pendukung setia, kayak fans gitu, pendukung setia alinya. Nah itu namanya Syiah. Ada tuh doktrinnya, ya, bahwasanya tauhid itu menurut aliran Syiah nih, Allah itu Maha Esa, ya kan? Yaitu al-adil, bahwa Allah Tuhan, Allah SWT adalah Maha Adil, ya kan? Dan al-nubuwah, bahwa kepercayaan Syiah meyakini keberadaan para nabi sebagai pembawa berita dari Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan menurut nih aliran Syiah, bahwasanya Nabi itu 124.000. Wah, langkah banyaknya Nabi 124.000. Yang kita ketahui itu 25 yang wajib kan. Mungkin ada orang Nabi selain itu kan, tapi kita tidak tahu dalam kalkulasinya. Dan Nabi Muhammad suci dari segala aib, tidak cacat apapun. Ialah Nabi paling utama dari seluruh Nabi yang ada. Dan Ahlul Baitnya yaitu Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan semua imam dari keturunan Husain adalah manusia suci. Nah, ini Hasan dan Husain ini adalah anaknya Ali, kan? Nah, anak ini, dua ini, kan, menjadi korban. Bahwasanya setelah meninggalnya Ali, mereka dicari-cari. Mereka ini kan ibarat tuh
secara tidak langsung keturunan langsung dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, dan menurut mereka Al-Quran ada mukjizat kalau Nabi Muhammad SAW. Nah si A ini terbagi ke ini si A ada bahasanya itu si A, dan itu ada lagi golongannya guru sekte bahasanya itu. Sekte bahasanya hanya 3 sekte yang masih ada sampai sekarang. Berarti 19 itu Labuna, ada lagi kan, yaitu 12 imam Islamnya dan Zaidiyah. Nah, itu yang harus anak-anak tahu bahwasanya si A ini di mana saja Pak tempatnya? Di Indonesia dong. Oh bilang, kenapa Bapak bilang di Indonesia dong? Karena ya mereka memang ibarat itu ke Islam lah, tapi mereka mengingat bahwasanya mereka ini Syiah. Nah, misalkan ada hari besar, ya ada hari besar juga yang dia ini melukai diri sendiri itu kan. Tuh kata mereka kan kalau meninggal di pedang-pedang di Allah itu kan, kalau mereka meninggal langsung masuk surga katanya, tahu kan. Menurut kita kalau itu bunuh diri. Oke anak-anak sekalian, kita lanjut pada materi keempat. Setelah pembahasan tadi tentang aliran Syiah, kita masuk pada aliran yang selanjutnya, yaitu aliran Jabariyah. Bahwasanya aliran Jabariyah ini berasal dari kata Jabara yang artinya memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Dan menurut Hasan Nasution, Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa segala perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadar yang qadar Allah. Ya, anak bisa pahami. Nah, oke. Jadi kita lanjut aja ke materi yang kelima, yaitu aliran Qadariyah. Setelah Jabariyah yaitu Qadariyah, yang dimana arti asal kata Qadariyah yaitu qadara, yang artinya kemampuan dan kekuatan ya. Nah, karena di aliran ini bahwasanya tercipta bagi segala perbuatan, nah itu diri dewe. Dan selanjutnya aliran yang keenam yaitu aliran Mu'tazilah, yang mana aliran ini artinya aliran yang memisahkan diri. Dan aliran Mu'tazilah ini banyak terpengaruh oleh aliran-aliran Barat, Eropa. Nah, artinya Mu'tazilah ini dipengaruhi oleh misalkan filsuf-filsuf dari Barat, mereka terpengaruh. Berarti ada juga berpatok dari aliran Barat. Sebenarnya kalau memang itu Islam ya harus berpatok pada Islam, kenapa berpatok pada Barat ya kan? Karena ini aliran yang tidak dibenarkan. Dan yang ketujuh adalah aliran Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah yaitu pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengandung arti ya pengikut ya daripada Nabi dan para sahabat terdahulu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah seperti itulah pengertiannya. Dan selanjutnya aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini dinisbatkan pada Abu Hasan al-Asy'ari ya, Abu Hasan al-Asy'ari oleh pengikutnya, dan dinamakan Asy'ariyah karena itu tadi dari Abu Hasan al-Asy'ari. Pengikutnya itu menisbatkan pada Abu Hasan al-Asy'ari. Dan mereka Al-Quran Qadim, Al-Quran itu Qadim dan bukan makhluk ciptaan, berarti Qadim ya. Dan yang terakhir Maturidiyah, yaitu berpegang pada keputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara. Berarti akal pikiran yang ibaratnya utama kan, selagi itu tidak melalui syara. Jadi itulah yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Mungkin kita akan lanjutkan di
minggu depan ya pada materi selanjutnya. Dan pada anak-anakku sekalian, tolong dipahami lagi materi Bapak yang telah Bapak kasih pada hari ini dicatat di rumah. Mungkin bakal Bapak tanyakan di pembelajaran selanjutnya ya. Sesungguhnya kita pada hari ini mencoba untuk belajar tentang aliran-aliran kalam, ilmu kalam ya. Nah, yang namanya belajar kita tidak dari kesalahan maupun kehilafan. Maka dari itu Bapak selaku guru atau selaku yang memberikan kalian ilmu ya, apabila hari ini Bapak ada salah maupun hilaf, tolong dimaafkan ya. Dan sebelum itu Bapak kita ucapkanlah dulu ya semuanya hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.